Monkeypox nama lainnya adalah cacar monyet. Ini suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat menular ya. Nama virusnya virus monkeypox. Dia satu golongan dengan virus campak sebenarnya. Nah, sejarahnya apakah ini penyakit yang baru? Tidak. Penyakit ini ya baru kali ini aja kita dengar karena baru sekarang sampai ke Indonesia. Sebenarnya penyakit ini penyakit tua dari tahun 1958. Kasusnya sudah ada, bahkan untuk anak itu sudah ditemukan kasusnya pada tahun 1970. Penyakit ini banyak di negara-negara Afrika. Jadi negara Afrika itu adalah negara endemis yang memang kasusnya berseliweran sehari-hari gitu. Tapi kenapa ini menjadi heboh? Karena ternyata sekarang kasusnya tidak hanya di Afrika saja, tapi juga ke negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki kasus cacar monyet. Sehingga pada bulan Mei 2024, WHO atau Badan Kesehatan Dunia mendeklarasikan bahwa monkeypox ini adalah suatu concern atau kewaspadaan secara internasional. Nah, ini adalah sejarahnya di Mei 2022, dia sudah menginfeksi lebih dari 100.000 orang, bahkan sudah menyebabkan kematian lebih dari 200 orang sampai Juli 2024. Kemudian di negara-negara Afrika juga diperlihatkan bahwa peningkatan kasus itu lebih dari 100% sampai 160%. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita menemukan 88 kasus. Itu paling banyak memang di Jakarta sebagai ibu kota, di mana mobilitas masyarakat sangat banyak. Tapi juga kita ada menemukan di Batam, karena Batam juga cukup dekat dengan Singapura. Singapura memiliki kasus, sehingga lebih mudah juga untuk terjadinya penularan. Nah, ini adalah penyebaran dari kasus monkeypox. Kalau kita lihat, sebentar ya. Kalau kita lihat ini paling banyak di negara Amerika ya dan Amerika Latin, di beberapa negara Afrika, tapi juga ada di wilayah Asia Tenggara termasuk di Singapura, Malaysia dan juga di Indonesia. Kasus kita memang tidak terlalu banyak, tapi ya tetap menjadi concern karena sampai saat ini pengobatannya juga tidak ada ya. Nah, ini adalah sebaran kasus di seluruh dunia. Untuk Indonesia masuk ke dalam Asia Tenggara itu kasusnya, ini saya dapat datanya sampai Juli 2024, eh, hampir 1.000 kasus ya. Jadi mungkin sekarang sudah 1.000 kasusnya. Nah, sebenarnya siapa sih yang berpotensi untuk terinfeksi dari monkeypox ini? Semua orang berpotensi untuk kena monkeypox, Bu. Sama kayak semua orang bisa kena COVID, semua orang bisa kena difteri, gitu ya. Maka monkeypox juga demikian. Tapi siapa yang paling banyak dari data-data yang ada di seluruh dunia didapatkan bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki itu adalah penderita monkeypox yang paling banyak. Dan penularan yang paling besar itu adalah penularan secara seksual. Tapi untuk kami sebagai dokter dan mungkin ada ibu-ibu yang pekerja kesehatan ya seperti perawat dan segala macam itu juga mempunyai potensi untuk terinfeksi karena kan kita ketemu berbagai macam pasien ya di rumah sakit. Nah, untuk anak bagaimana? Apakah kasusnya semuanya pada orang dewasa? Tidak. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kasus pada anak ditemukan pertama kali pada tahun 1970. Nah, ini ada satu kasus juga di Inggris. Bayi usianya 10 hari itu mengalami ruam pada usia 9 hari kehidupannya. Jadi ada bentol yang isi cairan di telapak tangan, telapak kaki, kemudian menyebar ke wajah dan badan. Ternyata ayah bayi tersebut juga mengalami infeksi ini sebelumnya. Dan ibu bayi sesudah 4 hari melahirkan juga mengalami kondisi yang sama. Nah, yang cukup mengejutkan adalah bahwa tidak ada riwayat perjalanan keluarga ini ke Afrika. Afrika adalah negara yang memang endemis untuk penyakit monkeypox dan dia tidak ada bepergian kemana-mana, tapi kok bisa kena juga gitu. Jadi kemungkinan sudah ada infeksi lokal setempat di Inggris dari informasinya. Nah, kemudian ini laporan-laporan lain di Amerika sudah melaporkan
beberapa kasus monkeypox pada anak, kemudian juga di Spanyol juga. Nah, kalau kita lihat tadi tuh penularannya secara seksual, tapi ini anak kok bisa kena gitu ya. Nah, penularan secara seksual adalah salah satu cara penularannya. Tapi sebenarnya ada cara-cara penularan yang lain, sehingga semua orang memang bisa memiliki resiko. Nah, ini adalah gambaran untuk data monkeypox di Indonesia. Saya dapat datanya sampai Agustus. Ini yang kita dapatkan bahwa ada 88 kasus. Sampai sekarang belum ada update apakah kasusnya bertambah. Sepertinya sih yang dilaporkan masih 88 kasus dan alhamdulillah semua kasusnya dinyatakan sembuh, tidak ada yang meninggal. Nah, bagaimana penularannya? Sama Bu, kayak COVID gitu ya. Awalnya penyakit ini kan dari hewan ke hewan, tapi dari hewan bisa ke manusia gitu. Nah, untuk monkeypox ini awalnya dari hewan, ini hewan-hewan yang perantaranya, kemudian bisa menularkan ke manusia, manusia juga bisa kembali menularkan ke hewan. Bagaimana cara penularannya? Dari cairan tubuh. Jadi lesi kulitnya, jadi bentol yang ada isi cairan itu pecah. Nah, itu bisa kalau kena orang lain bisa menularkan. Begitu pula cara penularan manusia ke manusia, berbagi makanan. Jadi orang-orang yang di dalam tubuhnya ada virus monkeypox, kemudian sharing burgernya ini. Nah, tentu karena penularannya dari air liur itu bisa terjadi ya. Nah, bagaimana jenis virusnya? Jenis virus dari monkeypox ini ada dua. Ada satu virus tipe 1 dan satu lagi virus tipe 2. Virus tipe 1 ini penularannya tidak secara seksual. Jadi menular secara langsung. Misalnya berbicara dengan orang lain, itu kan kalau kita ngomong tuh sebenarnya banyak percikan air ludah yang keluar ya, ibu-ibu. Apalagi kalau dilakukan di atas 15 menit. Nah, itu berpotensi. Maka kalau itu terinfeksi secara kontak langsung, itu virus tipe 1. Kalau pada lelaki sejenis, seksual sejenis itu untuk laki-laki, dia biasanya menularkan virus yang tipe 2. Nah, yang lebih berat sayangnya yang virus tipe 1 dibandingkan yang tipe 2. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa cara penularannya tuh macam-macam. Kontak langsung. Nah, jadi ibu-ibu di monkeypox ini telapak tangannya itu bisa berisi eh, ruam yang ada isi cairannya gitu. Jadi kalau salaman sama orang itu pecah tentu akan bisa menularkan. Kemudian dari saluran nafas, kalau dia batuk misalnya atau berbicara di atas 15 menit dengan jarak sekitar 1 meter, nah itu bisa menularkan. Atau misalnya menyentuh benda-benda yang terkontaminasi. Ada orang bersin misalnya kemudian pegang gagang pintu, temennya berikutnya memegang gagang pintu, itu bisa menularkan. Dan ada penularan juga dari ibu hamil ke bayinya melalui plasenta. Jadi ini adalah berbagai cara penularannya, walaupun tadi disampaikan penularan yang paling tinggi itu adalah penularan secara seksual. Nah, ini adalah gambaran gejalanya. Jadi ada yang disebut masa inkubasi ibu-ibu. Masa inkubasi itu adalah waktu masuknya virus ke dalam tubuh sehingga dia menimbulkan gejala. Nah, itu biasanya untuk monkeypox sekitar 2 minggu. Nah, sesudah 2 minggu mulailah muncul gejala, ada fase akut dan fase erupsi. Fase akut itu berlangsung sekitar 1 minggu atau 5 hari. Nah, di sini agak susah kita diagnosis karena biasanya keluhannya demam, sakit kepala, flu, seperti flu biasa gitu. Jadi ini nggak ngeh nih orang. Nah, sesudah 5 hari barulah muncul ruam atau lesi di kulit bentuknya seperti yang sebelah kanan ini. Jadi dia awalnya merah dulu, kemudian bentol-bentol yang isi cairan, kemudian isi cairannya itu nanti berubah menjadi isi nanah gitu ya, kemudian menjadi kropeng dan seperti ini nih kalau sudah kering ya. Nah, di mana lokasinya? Dia bisa di telapak tangan, telapak kaki, kemudian di genital. Ini saya tutup nih biar nggak porno ya. Kemudian di rongga mulut itu juga sariawan ya. Jadi kalau kita lihat nih seperti flu Singapura ya, ibu-ibu ya, atau hand foot mouth disease pada anak, ya kan? Flu Singapura pada anak-anak itu kan sering di telapak tangan, telapak kaki, ada sariawan banyak di rongga mulut. Nah, ini juga cukup
cukup mirip dengan itu. Nah, ini tadi perjalanan penyakitnya. Penyakitnya itu sekitar 5 sampai 21 hari, demamnya 4 hari, kemudian ada ruam dan ada fase penyembuhan. Nah, ini perubahan-perubahan ruamnya sampai dia menjadi kropeng dan hilang itu bisa beberapa minggu, sekitar 2 minggu. Nah, ini dia kalau kropeng ini jadinya jadi kering terus mengelupas ya. Nah, satu lagi yang menonjol dari monkeypox ini terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Jadi di leher kok ada kayak kelenjar-kelenjar ya. Kalau diraba itu kok kayak agak besar gitu, terabah. Kemudian di ketiak, di selangkangan itu bisa muncul. Nah, sebenarnya monkeypox ini dia bisa sembuh sendiri. Jadi, tapi dia bisa berat kalau ini terkena pada orang-orang yang memiliki komplikasi. Nah, diagnosisnya saat ini ditegakkan berdasarkan pemeriksaan PCR ibu-ibu dan tidak semua laboratorium bisa melakukan pemeriksaan ini. Sehingga memang saya nggak tahu kalau di Batam di mana, tapi harusnya ada laboratorium yang menjadi pusat rujukan gitu. Nah, sebelumnya kalau kami itu harus kirim ke Jakarta, tapi sekarang kalau di Medan kita punya sendiri. Nah, sampel paling bagus dari mana? Sampel paling bagus adalah dari cairan vesikelnya, cairan dari lesi kulitnya. Nah, di situ dikembangkan di laboratorium, itu kita bisa dapat hasilnya. Nah, kemudian penyakit apa saja yang mirip dengan monkeypox ini? Banyak yang mirip, sehingga memang kita harus betul-betul melakukan berbagai pertanyaan yang mengarahkan ke arah monkeypox. Apa yang membedakan monkeypox dengan penyakit yang lain? Yang harus ditanyakan, apakah ada riwayat bepergian ke negara-negara yang endemis untuk monkeypox? Jadi pernah ke Afrika atau tidak? Atau misalnya ada bepergian ke Amerika tidak gitu, karena Amerika memiliki kasus yang cukup banyak untuk monkeypox. Nah, kemudian yang mirip apa aja? Ini chickenpox, pox juga ya kan? Chickenpox itu cacar air. Nah, kemudian juga ada smallpox, ini kita udah nggak punya lagi ya. Kalau kalau kita bedain nih, kalau dia cacar air, lesinya itu lebih sering di kepala dan di badan. Tapi kalau monkeypox, lesinya lebih sering di tangan, di anggota gerak, tangan dan kaki, dan tidak terlalu banyak di badan. Nah, ini yang membedakannya. Kemudian bagaimana dengan campak? Kalau campak, kita lihat bahwa biasanya ruamnya merah-merah aja ya, ibu-ibu ya. Tidak ada isi cairan. Kalau monkeypox itu ada isi cairannya. Kalau cacar air tidak pernah eh, ada di telapak tangan dan telapak kaki gitu. Jadi itu yang membedakan monkeypox dengan penyakit yang lain. Nah, ini biar lebih jelas buat ibu-ibu sekalian ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah monkeypox. Bentuknya seperti ini ibu-ibu. Jadi dia kalau merah-merah sama-sama seluruh tubuh. Kalau isi cairan seluruh tubuh. Jadi makanya dia butuh waktu 2 minggu. Jadi agak lama. Nah, kalau yang tengah ini adalah cacar air. Dalam satu waktu kita bisa melihat berbagai bentuk. Jadi ada yang udah kering, ada yang masih isi cairan, ada yang isinya nanah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang ini nih, flu Singapura. Penyakit yang sering buat anak-anak kan? Merah di telapak tangan, telapak kaki, dan juga di rongga mulut. Nah, kemudian kalau yang bawah ini nih campak. Kalau campak dia hanya merah saja, tidak berisi cairan. Nah, bagaimana dengan pengobatannya? Saat ini belum ada antivirus yang bisa diberikan. Jadi, kita hanya memberikan terapi suportif. Kalau dia demam, kita kasih obat demam. Kalau dia misalnya gatal, merah ruamnya, kita berikan obat anti gatal. Hanya sebatas itu saja. Tapi yang terpenting adalah penderita monkeypox harus kita rawat di ruang isolasi agar dia tidak menularkan ke orang lain. Nah, ini pencegahannya yang kita lakukan hari ini adalah usaha pencegahan dengan memberikan edukasi sehingga ibu-ibu di sini setidaknya bisa menjadi penyambung lidah untuk keluarga dan orang di sekitarnya sehingga semuanya paham betul untuk resiko terjadinya monkeypox. Kemudian hindari orang yang positif dengan monkeypox. Kami petugas kesehatan juga menggunakan alat
alat pelindung diri yang optimal ya kalau kita merawat pasien dengan monkeypox. Dan tentunya waktu COVID kita udah diajarin yang benar-benar bagus, pakai masker dan sering mencuci tangan. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sebenarnya bisa kita lakukan juga dalam mencegah monkeypox ini. Nah, jadi kalau kita misalnya berkontak ketemu orang dengan monkeypox, maka kita sebaiknya melakukan isolasi diri selama 3 minggu. Kalau kita memiliki gejala, maka kita harus ke pusat kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Nah, kalau memang terbukti positif, maka itu harus diisolasi. Nah, bagaimana dengan vaksin? Vaksin ini ada saat ini, Bu, tapi jumlahnya terbatas, sehingga pemerintah itu hanya memberikan pada kelompok yang beresiko tinggi. Siapa yang beresiko tinggi itu untuk seks sejenis, laki-laki dan laki-laki. Kemudian orang yang seks dengan partnernya berganti-ganti gitu. Dan untuk tenaga kesehatan. Jadi memang vaksinnya ada, tapi jumlahnya sangat terbatas, sehingga memang tidak untuk semua masyarakat ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, Bu ya. Dan juga agak ngeri-ngeri nih lihat gambarnya tadi gimana gambar penyakit monkeypox-nya. Baik untuk ibu-ibu peserta, apakah ada pertanyaan? Boleh dari via kolom chat ya kalau mau bertanya.